Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini agak berbeda. Kalau biasa adik-adik mendengarkan cerita yang bawakan cerita Lose Lili, Lose Tina, Lose Rona, Lose Rio. Hari ini spesial Pak Cahyono yang pengen cerita. Hari ini Pak Cahyono ingin cerita kepada adik-adik. Nah, sebelumnya Pak Cahyono mau ngajak adik-adik untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Pak Cahyono akan bacakan, adik-adik silakan menyimaknya dalam hati. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, maka Yesus menyendiri, ya, berpisah dengan muridnya. Muridnya pergi naik perahu, ya, menyeberang danau. Sedangkan Yesus menyendiri di atas sebuah bukit. Nah, ketika murid-muridnya sedang berada di tengah danau, maka terjadilah angin sakal. Jadi ombaknya tinggi, anginnya deras, sehingga kapal itu terombang-ambing. Nah, ketika Yesus tahu bahwa murid-muridnya mendapatkan kesulitan, jam 3 malam Yesus berjalan di atas air menyusul para murid. Nah, ketika murid-muridnya, terutama Petrus, melihat Yesus berjalan di atas air, mereka tidak langsung mengenal bahwa itu Tuhan Yesus. Bahkan Petrus mengatakan, "Itu hantu, hantu." Nah, Petrus tidak mengenali Tuhan Yesus. Bayangkan, murid-murid yang tiap hari bersama dengan Tuhan Yesus tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, ketika Yesus makin lama makin mendekat, ya,
Yesus berkata pada para murid, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Seharusnya para murid ini percaya, tetapi ternyata tidak. Petrus berkata, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruh aku jalan di atas air." Nah, Tuhan Yesus ini baik. Tuhan Yesus ingin para muridnya mengenal Dia. Tuhan Yesus ingin Petrus percaya pada Dia. Sehingga Yesus mengizinkan Petrus berjalan di atas air mendekati Tuhan Yesus. Dan walhasil akhirnya Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi karena iman Petrus lemah, dia tidak percaya pada Tuhan Yesus. Melihat goncangan angin, ombak, dia takut dan tercebur di laut. Tapi Tuhan Yesus baik. Ketika Petrus tercebur, jatuh ke dalam air, Yesus menolong Petrus. Dan kemudian Yesus meredakan angin ribut, meredakan badai. Badai pun berhenti. Ketika badai berhenti, Petrus dan Yesus naik ke atas perahu. Dan para murid menjadi percaya. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, bukan cuma di mulut saja. Ketika kita percaya hanya di mulut saja, maka kita akan seperti Petrus. Ketika melihat ombak yang besar, maka akan ketakutan. Ketika kita tidak sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, hanya di mulut saja, hati tidak percaya, maka ketika kita sakit, ketika kita dapat masalah, kita mendapatkan pergumulan, maka dengan cepat kita meninggalkan Tuhan. Percaya Tuhan Yesus bukan cuma di mulut, tetapi juga harus dari hati yang terdalam. Bagaimana sih Pak Cahyono supaya saya bisa percaya dengan Tuhan Yesus? Percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Tiap hari baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan ketika kita renungkan, kita baca, tiap hari juga kita belajar melakukan. Sehingga makin hari makin mengenal Tuhan, makin hari makin percaya Tuhan, makin hari makin sayang Tuhan. Mari adik-adik, Pak Cahyono ajak adik-adik sekarang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Tuhan ajar kami untuk senantiasa setia dan percaya pada Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami dalam pergumulan yang berat, ketika kami mendapatkan masalah yang berat, kami tidak meninggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.